Sejarah Islam bangsa Indonesia keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, melanjutkan sejarah Nusantara dari video episode pertama yang berjudul Asal-usul orang Jawa sejak zaman Nabi Adam. Maka pada video episode kedua ini berjudul Bangsa Indonesia keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mengapa judulnya begitu? Karena setelah terjadi bencana banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang menenggelamkan semua manusia di seluruh dunia, maka manusia generasi pertama dari anak cucu Nabi Adam musnah semuanya. Karena mati tenggelam dalam banjir bah, kecuali Nabi Nuh dan ketiga putranya beserta istri mereka masing-masing. Sekarang marilah kita pelajari tentang dalil-dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Dalil yang pertama di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan sungguh telah mengutus oleh kami, kata Allah, Nuhan pada Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim, lalu tinggal oleh Nabiullah Nuh fihim, di tengah-tengah mereka, alfasanatin, selama 1000 tahun, illa khamsina, kecuali 50 aman, berupa tahunnya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14, Allah SWT telah menegaskan bahwa Allah telah mengutus Nabiullah Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya kurang lebih 1000 tahun, kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun. 950 tahun ini menurut para ulama ahli tafsir, ada yang menafsiri ini hanya dakwahnya saja. Dakwahnya saja kurang lebih 950 tahun. Ada yang mengatakan itu usia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya usia mulai lahir sampai wafatnya beliau. Ada yang berpendapat berbeda lagi. Tetapi di dalam konteks ini kita akan bicarakan tentang waktunya Nabiullah Nuh dakwah di tengah-tengah kaumnya. Ya, kurang lebih 950 tahun. 950 tahun itu sangat lama sekali. Indonesia merdeka itu tahun 1945. Itu kakek kita sudah menemui. Kakek kita masih kecil. Ini kita sudah 3 generasi. Belum 100 tahun. Lah ini 950 tahun. Fakhadha, lalu mengambilhum, kepada mereka, at-tufanu, oleh banjir bandang. Wahum, dalam keadaan bermula mereka dhalimuna, yaitu orang-orang yang dhalim. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. Di dalam video yang pertama, perhatikan video yang pertama supaya bisa urut bahwa usia Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam 1000 dikurangi 40 menjadi 960 tahun. 960 tahun itu manusia sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan tatkala generasi yang ke-10, yaitu generasi Nabi Nuh, terjadi banjir bandang yang menenggelamkan seluruh dunia. Seluruhnya mati, kecuali hanya 8 orang saja yang hidup di dalam perahunya Nabi Nuh. Pendapat yang menguatkan bahwa yang tersisa, manusia yang tersisa setelah banjir bandang hanyalah Nabi Nuh dan ketiga putranya beserta istri-istri mereka. Yang pertama adalah di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-75 hingga ke-77. Qala Allah jalla dzikruh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil adzim wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin.
Inilah lafadz wa najainahu, dan telah menyelamatkan oleh kami kata Allah pada Nabi Nuh wa ahlahu, dan pada keluarganya Nabi Nuh, minal karbil adim, dari kesusahan yang agung, yaitu dari banjir bandang. Wa ja'alna, dan telah menjadikan oleh kami kata Allah dzurriyyatahu, pada dzurriyyahnya Nabi Nuh, humul baqin, bermula mereka al-baqina, yaitu dalam keadaan tetap. Jadi setelah banjir bandang itu yang tetap di muka bumi, yang meneruskan keturunan dari seluruh anak Nabi Adam hanya dari jalur Nabi Nuh. Dari jalur Nabi Nuh itu pun dari ketiga putra, karena putranya Nabi Nuh yang lain yaitu Kan'an tenggelam mati. Lah putranya Nabi Nuh yang selamat itu adalah Sam, Ham, dan Yafith. Tapi sebelum kita membahas itu, kita akan menguatkan dalil yang berikutnya dalam Al-Quran. Wa qala Allah jalla dzikruh hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Jadi lafaz wa ja'alna dzurriyyatahu itu dijelaskan wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana. Artinya bahwa tidak semuanya keturunan dari Nabi Nuh, dzurriyyah Nabi Nuh itu memiliki keturunan. Karena Kan'an, keturunan Kan'an mati. Kemudian siapakah manusia yang selamat berada di dalam perahu Nabi Nuh? Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah mereka. Namun kami memilih kaul atau pendapat yang lebih kuat, yaitu jumlah mereka hanya ada 8 orang saja. Yakni yang pertama Nuh dan istrinya yang beriman. Yang kedua Sam plus istrinya yang beriman. Ketiga Ham plus istrinya yang beriman. 4 Yafith plus istrinya yang beriman. An Samurata radhiyallahu an anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh beliau, Samu Abul Arabi. Samu bermula Sam Abul Arabi, yaitu bapaknya orang Arab. Wahamu Abul Habashi, dan bermula Ham Abul Habashi, yaitu bapaknya orang Habsyi, orang Ethiopia, orang kulit hitam. Wa Yafithu Abur Romi, dan bermula Yafith Abur Romi, yaitu bapaknya orang Rom, Romawi, yaitu orang-orang Eropa. Jadi Sam bapaknya orang Arab, orang-orang Asia. Orang Asia itu adalah Sam. Waham dan Ham Abul Habasi, bapaknya orang-orang Habsyi, orang-orang Ethiopia, orang berkulit hitam, orang Maroko. Dan termasuk orang-orang di Indonesia yang berkulit hitam. Wa Yafithu, dan Yafith Abur Romi, yaitu bapaknya orang Rom, orang-orang Eropa. Akhrajahu Ahmadu, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad fi musnadihi, di dalam kitab musnad beliau. Nomor hadis 20.637. Wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3931. Coba kita renungkan. Sam bapaknya orang Arab, Ham bapaknya orang Ethiopia, orang kulit hitam, dan Yafith bapaknya orang Romawi. Dari ketiga anaknya orang ini, mereka melakukan perkawinan silang. Perkawinan silang menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kalau kita berdasarkan sejarah Islam, orang Indonesia itu sudah ada sejak zaman anak-anaknya Nabi Nuh, yaitu perpaduan antara Sam, Ham, dan Yafith akan memunculkan orang-orang yang berkulit seperti orang Cina, orang Korea, orang India, dan termasuk orang yang berkulit orang Indonesia. Jadi sekali lagi, orang Indonesia adalah keturunan dari Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.